Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan bahasan kekuatan dan kelemahan pada juz 18 yang didasarkan pada halaman 7 sampai 13 dari juz 18. Terhitung ada 65 ayat, maka dilarikan ke surah adalah surah At-Tolak. Lalu sifat tolak macam apa yang mempengaruhi atau yang membentuk pribadi juz 18 yang akan menentukan tingkah lakunya, apakah itu jadi kekuatan ataukah kelemahan. Letak kekuatannya di mana, kelemahannya di mana. Kalau kekuatan, kalau halaman 17 sampai 13 itu menjadi kekuatan, maka itu menjadi jalan bagi penyempurnaan pribadi. Tapi ketika lemah, maka akan menimbulkan persoalan-persoalan sehingga membutuhkan halaman 14 dan 15 sebagai jalan keluar. Halaman 14, 15 itu jalan keluar. Persoalan-persoalan yang dihadapi berkenaan dengan tidak terlaksanakannya juz pada halaman 17 dan 13 membutuhkan penyelesaian pada halaman 14 dan 15. At-Tolak. Yang lalu sudah diterangkan bahwa surahnya jatuh pada surah 65, sedang nilai katanya itu 92. Kalau diartikan kekuatan itu adalah potensi yang positif, maka 92 itu adalah potensi an-nur, cahaya ilahiyah yang membentuk pada pribadi Islam, karena 92 itu juga al-Islam. Ketika berkembang sebagai kelemahan, maka 92 itu bermakna surah Al-Lail, gelap. Gelap itu adalah gelapnya 2 ini mata, 9 hati, gelapnya mata hati. Gelapnya mata hati itu nanti terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia gagal memperoleh pemahaman. Padahal juz 18 itu sangat kuat atau sangat getol dengan pemerolehan pemahaman atas segala sesuatu. Dia suka merenungkan segala sesuatu karena sifat dari ainnya pada 18. Tetapi itu akan menjadi permasalahan ketika ia berusaha memahami sesuatu dalam kegelapan mata hati, tidak ada cahaya. Maka yang muncul adalah dugaan-dugaan. Gambarannya sebagaimana orang yang berada di dalam gua, dalam kegelapan, berbagai jalan yang sangat banyak, jalan simpang, dia tidak tahu kejelasannya, dia hanya meraba-raba di sini. Itu persoalannya. Sedangkan tolak itu berarti pemutusan hubungan
antar manusia yang diikuti dengan pengusiran. Kemarin diterangkan, karena ini 6-nya itu hubungan 2-3-nya ini lam antar manusia, sedangkan 5-9 itu al-hasad, pengusiran. Kalau pemutusan, pemisahan itu dasarnya petunjuk, maka pengusiran, pemutusan hubungan itu diarahkan pada berhala. Berhala itu adalah segala sesuatu yang mengikat selain Allah. Segala sesuatu yang mengikat dirinya selain Allah. Di antara berhala itu termasuk pikiran-pikirannya sendiri, pendapat-pendapatnya sendiri, nafsunya sendiri, itu bisa menjadi berhala. Ketika mengalami kegelapan mata hati, maka dia akan menolak segala macam penjelasan. Di sini akan terlihat kekakuan sifatnya. Tapi kalau dia melakukan proses berpikir ulang, jadi mau membuka hatinya, ibarat hutan itu tertutup, tidak ada cahaya sama sekali, tertutup oleh rimbunnya pepohonan, tidak ada cahaya matahari yang masuk menyentuh tanah. Tapi suatu saat ada angin yang menyibak rimbunan itu, saat sinar itu masuk, menembus, kalau itu membuat terbuka, kemudian berpikir ulang, maka dia akan mengubah keputusannya. Hidayah itu juga seperti itu. Ada kalanya hati manusia itu sudah tertutup, tapi Allah mengirimkan cahaya. Sesaat itu bagi orang tertentu bisa menjadikan titik tolak dari pencerahan. Tapi kalau kembali ditutup oleh kesombongannya, ya maka dia akan kembali tertutup lagi dan tetap bersikukuh dengan pendiriannya yang semula. Apa yang bisa membuat hati yang dalam kegelapan kemudian mengalami kesulitan di dalam kegelapan gua itu bisa menerima petunjuk? Kuncinya adalah pada sikap dan perbuatan memaafkan. Jadi kunci dari jatuh atau bangun, selamat atau sesatnya juz 18 itu pada perbuatan atau kesediaan mau memaafkan. Apa yang dimaksudkan dengan memaafkan? Wa'fu, maka maafkanlah. Ini fi'il amar. Sedangkan afa itu dibentuk dari 3 huruf. Karena ini masuk sulasi mujarrad. Afun, ain, fa, waw. Itulah pembentuk kata pemaafan. Apa yang membuat orang itu mudah memaafkan atau tidak? Itu diterangkan pada makna dari huruf ain, fa, dan waw. Ain, ini angkanya 18, simbol dari ilmu. Jadi keilmuan seorang itu seperti apa? Itu yang menentukan orang itu mudah memaafkan atau tidak. Semakin tidak berilmu, semakin sulit memaafkan. Yang berilmu tinggi akan lebih mudah untuk memaafkan. Jadi kalau orang watos sulit memaafkan, ya goblok gitu aja. Tandanya bodoh, orang bodoh. Nah, kebodohan itu karena tidak tahu nilai yang besar di balik perbuatan memaafkan.
bahwa memaafkan itu langsung membersihkan hatinya. Karena ini 18 itu langsung menjadi 9. 9 itu at-taubah al-baro'ah, tobat bersih murni hatinya. Tapi dia menolak itu kan orang bodoh. Antara itu pemahaman yang benar itu berpengaruh pada kemudahan memaafkan. Tetapi keilmuan yang akan pemahaman yang akan membuat orang mudah memaafkan itu sangat bergantung pada fa. Porosnya pada fa. Fa ini pandangan. Fa itu pandangan, pola pandang. Fa itu 2 titik, 20 titik itu zat itu 13. Sehingga 2 dengan 13 itu 15. 15 itu ahad. Sangat ditentukan dia termasuk orang yang berpandangan tauhid atau tidak. Jadi ketauhidan itulah sebagai porosnya, kemudian sayapnya itu adalah pemahaman keilmuannya. Orang berpandangan tauhid yang bermanfaat ilmunya, karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu salah satu doa yang diajarkan itu ada permintaan untuk diberi ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Karena banyak orang mengumpulkan ilmu tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Juga ada doa untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la tanfa'. Ya Allah, aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang numpuk tidak manfaat, hanya menambah kesusahan. Manizdada ilman. Siapa yang bertambah ilmunya, walam yajid hudan, tetapi tidak menambah ketawaduannya, kedekatannya kepada Allah untuk melaksanakan segala petunjuk yang ada, lam tazdad minallahi illa budan, maka tidak akan bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Tambah ilmu, ternyata makin jauh dari Allah. SD rajin sholat, SMP si rotok-rotok rajin, SMA rotok kendor, mahasiswa arang kading, bahkan babar pisan belas, tambah ketawanya tambah aduh. Mari awal-awal nyambut gawe ono ditinggal kabeh karena pikirannya sudah berkembang. Dia menyadari sholat tak sholat rezekinya bodoh aja. Ada kasus seperti itu. Diingatkan untuk sholat tidak pernah mau, baru mau setelah dipecat dari kerjanya. Kena penyakit, baru sadar mau setelah seperti itu, dan ada yang menolong. Orang berilmu yang pandangan tauhid itu mereka adalah yang masuk pada golongan kanan. Surah 20 jumlah ayatnya 135. 35 itu adalah kata maimanah, artinya golongan kanan. Di surah Waqiah ada ashabul maimanah dan ada ashabul mas'amah.
Maimanah golongan kanan, Mas'amah golongan kiri. Satu golongan lagi adalah Ashabul Yamin. Ashabul Yamin pada surah Waqiah menunjuk pada sabiqunal awwalin, sulatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Tapi ini hanya banyak pada golongan-golongan terdahulu, sedikit dari golongan-golongan yang kemudian dari orang-orang yang kemudian. Tapi kalau Ashabul Maimanah dikatakan banyak dari golongan terdahulu, juga banyak dari golongan yang kemudian. Nah, ini kesempatan golongan ahli surga. As-sabiqunal awwalun itu yang masuk surga tanpa hisab. Mana itu tetap dengan hisab. Sedangkan 26 itu kalau dilarikan ke surah merujuk pada surah 26 Asy-Syu'ara. Simbol keindahan. Simbol keindahan. Maka orang memaafkan itu bisa dilakukan ketika ia lebih banyak sisi keindahan dari apa yang dihadapi. Dia lebih banyak melihat indahnya pengalaman. Ia lebih banyak keindahan yang ditampilkan pada orang lain. Ia lebih melihat keindahan perbuatan Allah pada apa yang diterjadikan pada dirinya. Karakter demikian itu sebagai gambaran manusia Qur'ani. Karena surah 24 itu ayatnya 64, 24 tambah 64 itu 88. 88 itu Al-Qur'an, sedangkan 64 itu manusia, insan. Jadi sifat dasar manusia itu mesti punya potensi untuk mudah memaafkan. Dan Al-Quran mengajarkan bukan memerintahkan orang untuk minta maaf. Tidak ada Al-Quran, mintalah maaf. Cari, tidak ada perintah suruh minta maaf. Yang ada itu perintah berilah maaf. Tidak ada perintah minta maaf itu. Yang ada itu perintah berilah maaf. Maafkanlah. Wa'fu wasfahu. Berarti yang dituntut itu pemberian. Maka kebaikan itu ialah ketika orang itu bisa memaafkan sebelum yang bersangkutan minta maaf. Kecuali orang yang bakhil tidak akan mau. Bahkan sudah minta maaf aja nggak mau memaafkan. Nah, mengapa sikap memberi maaf itu harus ditumbuhkan? Itu karena terkait dengan keperluan manusia yang bersangkutan, diri yang bersangkutan. Karena ketika kita memaafkan, itu berarti kita memerdekakan hati dari segala ikatan. Manusia yang memaafkan itu adalah dia memerdekakan hati. 64 itu kata fakun. Fakun itu merdeka, memerdekakan. Cermin dari 64 itu 46. Al-Quran menggunakan sistem cermin. Salah satu cara pemahamannya. Ada sistem lingkaran, ada sistem cermin. Cermin itu menunjukkan bolak-balik. Kalau kita melihat diri kita di cermin, maka yang kanan tampak sebagai kiri, yang kiri tampak sebagai kanan. Contoh, pola cermin di dalam Al-Quran.
surah 13. Ini jumlah ayatnya 43. Cerminnya itu surah 31. Jumlah ayatnya 34. Ini namanya sistem cermin. Nanti ada yang sistem lingkaran. Ada yang sistem lingkaran. Cermin itu menunjukkan antara inti dengan bayangan. Bahwa dunia itu ada dunia abadi, ada dunia maya. Ada alam kekal dan ada alam fana. Itu model cermin. Sedangkan yang lingkaran itu menunjukkan kesatuan keutuhan semesta. Dan itu uraian begini, kalau sudah sampai pada lingkaran itu biasanya sudah sampai keutuhan pemahaman. Tapi sebelum lingkaran itu masih bisa dijelaskan terus. Contoh yang lingkaran. Surah 22. Ini jumlah ayatnya 78. Surah 78. Jumlah ayatnya 40. Surah 40. Jumlah ayatnya 85. Surah 85. Jumlah ayatnya 22. Ini contohnya sistem lingkaran. Itu uniknya Quran. Ini ikatan. Ini ikatan. 6 itu ikatan. 46 itu hati. Memerdekakan itu ketika kita ngepres. Ada kalanya ketika kita itu disakiti orang, masih ada dendam, masih ada kekecewaan, kemarahan pada hati. Ketika itu semuanya ditekan, maka 46 itu menjadi memadat menjadi satu titik. Tetap ditekan. Ketika menjadi satu dan titik, itu keadaannya masih kadang lupa, kadang muncul. Rasanya itu koyo ya wis memaafkan, tapi lek eling ngono kok ya mangkel meneh. Misalnya gitu. Itu keadaannya masih di sini. Itu masih separuh perjalanan. Itu harus ditekan lagi sampai akhirnya betul-betul melupakan. Lebur menjadi satu titik. Saat itulah hatinya itu merdeka. Karena sudah tidak ingat lagi dirinya pernah disakiti orang. Itu bisa berubah dengan pandangan positif sebagai kebaikan orang terhadap dirinya. Karena melihat sisi yang indah. Segala ikatan. Jadi yang namanya kecewa, curiga, cemburu, dendam, benci, itu semuanya sifatnya mengikat. Yang mengikat itu masih nempel di hati. Itu sebagai bentuk-bentuk garis yang masih mengikat. Tapi kalau sudah begini, itu tadi masih hilang timbul. Tapi begitu lebur semua, sudah tidak ada lagi. Apa yang membuat iblis itu tidak pernah puas? Karena masih ada ikatan dari dendamnya terhadap Adam. Karena iblis melihat dia menjadi celaka gara-gara Adam. Sangat berbeda dengan Adam, dengan sifat manusianya. Dia tidak melihat bahwa walaupun ia dijerumuskan iblis, dia tidak melihat bahwa itu adalah kesalahan iblis, melainkan kesalahan itu dirinya sendiri. Cari ayat, cari hadis, cari riwayat. Mana yang menunjukkan Nabi Adam itu nyalahkan iblis? Tidak ada. Tapi kalau iblis gara-gara Adam, maka saya jadi celaka. Nabi Adam yang ada ceritanya hanya
Rabbana zalamna anfusana. Saya telah mendolimi diri saya sendiri. Jadi dijerumuskan kok mau, itu namanya mendolimi diri sendiri. Jadi tuduhannya bukan keluar, melainkan dia melihat pada diri. Itulah model pandangan mata hati. Nah, ketika dia melepaskan dari segala ikatan, maka yang ada itu adalah hanya satu titik. Satu titik itu ya Allah. Apa kalau memandang satu titik Allah? Tidak ada sesuatu kejadian apapun. Tidak ada satu kejadian apapun di semesta ini yang bisa berlangsung, yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Jadi kalau saya ketemu orang mau memaki-maki saya, orang itu memang sudah diizinkan Allah untuk maki-maki saya. Loh, mengapa iblis itu menggoda manusia? Iblis itu diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia. Ya Allah izinkan saya untuk juras kemana aja. Oh iya silakan. Gak apa-apa. Saya dibuat panjang umur ya Allah sampai kiamat. Jadi cirinya iblis itu apa? Panjang umur. Panjang umur. Jadi seneng doa panjang umur itu. Ya. Itu bergurune nang ndi aku gak ero. Ya. Nah, kita itu yang penting umur itu manfaat. Umur itu manfaat. Tidak peduli panjang atau pendek. Minta umur panjang, sediakan. Tidak mati sebelum kiamat. Minta izin untuk menggoda menjerumuskan manusia, akan mengasung manusia dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Yang dia tidak mengatakan dari atas dan dari bawah. Jadi kuncinya itu adalah bawah itu ketawaduan. Orang yang tawadu, rendah hati, jauh dari kesombongan, itu tidak akan bisa tembus oleh iblis. Dan yang ke atas, jalurnya lurus ke satu titik, ke Allah. Kenapa? Allah mengizinkan pada iblis untuk menggoda, tapi Allah juga memberikan benteng kepada manusia. Jadi ibarat iblis itu minta diberi senjata api untuk menghancurkan manusia, dia tak kei senjata api. Tetapi manusia yang tetap terikat pada satu titik oleh Allah diberi rompi anti peluru, pakaian anti peluru. Silahkan iblis memberondong dengan apapun, tapi hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang ke atasnya itu lurus, kenceng, kuat, tetap dia punya pelindung, pakaian anti peluru. Karena itu pada surah 44 dikatakan bahwa terhadap hamba-hamba Allah yang mukhlis, iblis tidak berdaya. Ini mengapa sifat memaafkan itu diutamakan, dan itu sebagai keutamaan. Di samping keindahan itu akan muncul kalau kita lebih banyak melihat keutamaan orang lain daripada kekurangannya. Sedangkan yang di sini, kalau penolakan, pemisahan itu atas dasar petunjuk itu diarahkan pada menolak berhala, memisahkan berhala dari kehidupannya. Maka disitulah ia akan berproses menjadi seorang yang tunduk patuh, yang muslim, dengan sifatnya penuh tawakal. Yang keadaan begini ini, maka dampaknya adalah layah diahum liya'lamuna annabiyun. Layah diahum artinya pasti diberi petunjuk, pasti dia Allah memberi petunjuk. Jadi kalau dia dasarnya itu mengikuti petunjuk, jadi mengembangkan daya tolak, pengusiran, pemutusan, pemisahan, itu didasarkan pada petunjuk, maka pasti akan mendapatkan petunjuk.
Allah memberikan petunjuk atas petunjuk yang sudah dia terima. Layak dia pasti mendapat petunjuk. Ciri orang yang mendapat petunjuk, maka ya'lamuna, mereka itu akan mengetahui. Mereka itu pasti tahu, mereka itu pasti paham. Jadi petunjuk itu mengarah pada pemahaman. Karena petunjuk itu Buddha. Buddha itu 65. Jadi 65. Nah, ini akan turun sebagai ilmu. Ini juga 65. Nah, ilmu ini nanti akan diwujudkan pada amal. 65. Ilmu tanpa amal, para ulama mengibaratkan ya pohon tanpa buah. Padahal yang namanya kalimat tauhid itu yang cabang rantingnya tinggi, daunnya rimbun, buahnya juga lebat, berbuah di setiap musim. Tanpa ada buah berarti manfaatnya itu masih kurang. Kesempurnaan itu ketika berbuah. Amal tanpa ilmu itu pasti rusak. Amal tanpa ilmu itu rusak. Dia memiliki pemahaman, mengetahui sebagaimana para nabi. An-nabiyun, sebagaimana para nabi. Maka keadaan inilah yang disebut sebagai kelompok muqallidun, orang-orang yang kembali. Lamun qalibun. Nah, kita biasa berdoa ila robbina lamun qalibun. Kalau kita bepergian, masuk orang-orang yang kembali. Kenapa? Cetakannya manusia itu diciptakan untuk menghuni surga, kemudian diperjalankan di dunia. Dia gagal ataukah berhasil dalam proses diri untuk kembali menuju tempat asal semula. Ketika ia berhasil menuju ke tempat semula, yaitu di surga, maka kembali dia sebagai keluarga Allah. An-nasu Allah, manusia itu adalah keluarga Allah. Keluarga Allah itu ketika ia bisa kembali ke surga. Ini angkanya 169 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 169 kali 6. Jumlahnya 1.14. Penjelasannya pada surah 10 ayat 14. Tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ard min ba'dihim liyanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka. Siapa mereka ini? Penjelasannya adalah di ayat yang ke-13. Silakan dibaca surah 10 ayat 13. Surah 10 ayat 13. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat yang sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman. Padahal rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Nah, ini tadi tentang orang-orang yang zalim. Walaupun al-mursalat, surah 77 itu al-mursalat, para rasul dikirimkan, mereka itu tetap menolak, tidak memberi penjelasan. Maka ya azab yang menimpa. Lalu untuk hamba yang mau mengikuti petunjuk, mau
masuk pada kelompok orang-orang yang kembali, maka pasti kami Allah jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi. Sudah mereka yang dolim itu tadi, yang menolak penjelasan, menolak ajakan Rasul, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Nah, ukurannya itu pada amalnya. Khalaifa itu aja terus lari nih, terus mari ngono nakilafah. Khalifah itu yang utama itu ya khalifah bagi dirinya sendiri. Khalifah itu punya kemampuan memimpin sebagai wakil, sebagai pengganti, punya kemampuan memimpin. Nah, pertama yang penting itu yang mimpin dirinya sendiri. Yang dipimpin itu apa? Yang paling pokok bisa mimpin nafsunya enggak? Dirinya sendiri mimpin nafsunya aja nggak bisa, kok mau mimpin negara. Mimpin nafsunya sendiri nggak bisa aja, kok mau menegakkan khilafah. Tata diri untuk bisa menjadi khalifah bagi dirinya sendiri. Dan bukti bahwa diri itu tidak dikendalikan oleh nafsu, melainkan nafsunya yang bisa dikendalikan. Karena al-ard itu 57. Al-ard itu 57. 15, 10, 1, 31. Jumlahnya 57. 57 itu nafsu. Jadi yang pokok itu mengkhalifai nafsunya dirinya sendiri. Itu akan dilihat bagaimana bukti perbuatannya. Sedangkan surah 14 ayat 10 menyatakan, berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah? Jadi kalau berkembang jadi kelemahan, halaman 7 sampai 13, juz 18 itu sering ragu-ragu. Sering ragu-ragu. Syak, sering syak, termasuk yang banyak wudu berulang-ulang, sholat takbirnya berulang-ulang, kebanyakan dari juz 18. Bismillah, Bismillah. Sholat yang Allah, Allah, Allah Akbar, Allah. Itu yang sudah parah akan seperti itu. Ya tidak juz 18 saja, yang lainnya itu kadang-kadang juga ada yang ikut-ikut. Cuma potensi besar itu di 18. Apakah ada keraguan, ada syak terhadap Allah? Nah, syak ini terhadap takmalun tadi. Dia syak terhadap perbuatannya. Nah, kalau sudah mikir saya ragu, ciri fisiknya itu biasanya kelihatan, badannya kurus kering. 18. Tidak selalu loh ya, ciri fisik itu menunjukkan, tapi sebagian seperti itu. Jadi kalau ketemu jam 16 kok kurus kering, wah, jangan langsung dituduh begitu. Mungkin saja dia baru sakit. Ya. Dia menyuruh kamu untuk memberi ampunan. Dia menyuruh kamu untuk
memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu, menangguhkan siksaanmu sampai masa yang ditentukan. Allah itu maha pengampun. Sifat Allah itu untuk ditiru. Karena itu yang dipokok itu adalah ampunan, memaafkan. Itu sebagai perbuatan baik atau sebagai akhlak Allah yang harus diwujudkan oleh manusia di muka bumi selaku khalifah. Nah, kalau tidak, dia akan tersiksa oleh penderitaan itu. Keraguan-raguan, gampang lupa, badan kering. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Model bantahannya itu, opo bedanya awakmu karo aku, opo kelebihannya awakmu karo aku, podo-podo menungsani. Model bantahan menolak penjelasan itu seperti itu. Termasuk kesombongan yang sering tidak terucap itu adalah apa kelebihanmu dariku, opo sih bedanya, apa sih kelebihanmu dariku. Kamu tidak hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi atau membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Dia sulit keluar dari kebiasaan, meninggalkan kebiasaan. Ciri orang melihat kebiasaan masa lalu itu gambaran orang yang suka noleh ke belakang, tidak bisa meninggalkan masa lalunya. Kenapa orang tidak memaafkan? Karena tidak bisa melupakan masa lalu. Kenapa tidak bisa melupakan masa lalu? Karena dia tetap menoleh ke masa lalu. Artinya selalu menengok ke belakang. Karena itu secara simbol, begitu Nabi Lut diperintahkan untuk pergi sebelum subuh, pesannya adalah bahwa pergilah kamu dan pengikut-pengikutmu sebelum subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Dengan pesan, kalau sudah pergi, jangan ada yang menoleh ke belakang. Tapi sudah jadi ketetapan, karena memang dasarnya adalah tidak taat istri Nabi Nuh yang menoleh ke belakang. Sudah dipesan, jalan ke depan lurus, jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Nabi Lut masih menoleh ke belakang. Artinya dia tidak mau meninggalkan masa lalu. Orang yang tidak mau meninggalkan masa lalu, berpaling dari masa lalu, dia akan terikat dengan masa lalunya. Melihat masa lalu, kalau ini ada pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, ya dia tetap terikat dengan perasaan sakit itu. Itu namanya tidak merdeka. Kalau ini baik, ya akan ada penyesalan-penyesalan. Akan ada penyesalan-penyesalan. Ketika itu tidak bisa diwujudkan lagi. Atau dia tidak bisa berbuat yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk kesombongan yang lebih tinggi adalah tantangan. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Kalau itu akan menyebabkan begini-begini, buktinya apa? Buktinya itu nanti kalau sudah kepalanya sering pusing, mumet, melihat bumi seperti bergoyang, merasakan kepalanya dunia berputar. Itu yang ditunggu. Jadi sering ragu-ragu, sak, itu nanti akan menyebabkan kepalanya. Terus lam alif ini 24 itu 6. Saraf-sarafnya melemah. Saraf-sarafnya melemah. Nah, kalau lemahnya itu mengenai saraf otak dan nanti mulai jadi linglung. Sudah ini qafnya itu mumet, melemah jadi linglung.
tok. Ini gambar daerah pantat. Gambar daerah pantat. Maka yang aneh, juz 18 itu nggak banyak yang gemuk, tapi potensi kena ambeien. Kalau juz 16, 14 yang gemuk-gemuk itu, apalagi 16 yang langsung juz tok, itu kena ambeien itu wajar. Kalau sudah juz 18 kok sampai 6 kena ambeien, itu ya perlu disadari mengenai jauhnya penyimpangan diri dari tatanan Al-Quran. Ada yang juz 18 enggak ini? Tidak ada. Mestinya nggak usah diterangkan kalau gitu ya. Juz 18-nya nggak ada ya. Rugi nerangno ini. Anak saya, Pak. Ya. Dia harus ditangani suka ragu-ragunya itu dan terlalu mengaktifkan off-nya itu. Terus bisa putus. Karena itu kalau sudah off-nya terganggu, sarafnya melemah, yang sianaka menjadikan kamu lupa. 18 itu menjadi mudah lupa. Dia betul-betul pelupa. Nah, saya sampaikan, saya pernah ketemu di kapal Tidar itu orang juz 18 yang apa yang dilakukan pagi hari tadi itu sudah lupa. Pagi hari tadi saya melakukan apa itu saya lupa. Apalagi yang besok. Juz 18 kalau tanya apa sering lupa, parah. Jawabannya parah. Ditanya apa sering lupa, jawabannya parah. Nah, itulah bukti nyata akan terjadi. Fa'ahlaknahum, maka kami binasakan mereka. Jadi adab yang pedih sebagai bukti nyata kerusakan-kerusakan yang dialami itu adalah kebinasaan, kehancuran, halik, hancur, binasa. Jadi dua hal, otaknya terganggu, sistem saraf di kepalanya melemah, menjadikan gampang lupa, dan itu awal dari kebinasaan. Ini angkanya juga 169. Kalau tidak mau sebagai orang yang kembali ke Allah, maka kebalikannya mereka yang nantang untuk dihadirkan bukti nyata itu dimunculkan penyakit-penyakitnya seperti tadi. Maka 2 kali 169 itu 338. 2 kali 169 338. Surah 33 ayat 8. Wa'adda lil kafirina adzaban aliman. Itulah namanya azab yang pedih itu sudah mulai dirasakan, dan dia menyediakan bagi orang-orang kafir itu siksa yang pedih. Kalau siksaan itu dialami di akhirat, ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau siksaan yang sakit, kepedihan itu dialami di dunia, yaitu sebagai kebaikan Allah. Apa? Untuk kembali masuk pada mungkol itu, masuk orang-orang yang kembali, sebagai pengingat supaya ia kembali. Kafir itu artinya menutup diri. Menutup diri itu menolak, yaitu bersikukuh pada pendiriannya, dan mau menerima penjelasan apapun, tidak mau melepaskan diri dari ikatan-ikatan apapun kecuali hanya satu titik Allah. Surah 8 ayat 33.
Dia katakan bahwa kalaupun orang itu mengalami penderitaan, kesedihan, itu hendaknya dilihat sebagai kebaikan Allah. Karena apa? Bahwa Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka mau meminta ampun. Dua hal. Kalau kita aman dari musibah, dari azab, tidak boleh keburu GR. Bisa jadi kita selamat itu karena ada orang-orang soleh di antara kita yang Allah tidak menghendaki untuk membinasakannya. Allah sekali tidak akan mengazab orang-orang kafir, orang-orang dolim, sedangkan di dalamnya itu banyak orang-orang soleh. Ada orang-orang soleh di tengah mereka. Jadi kita aman itu hanya nurut pada orang soleh saja. Yang biasanya orang soleh ini orang beriman, yang soleh, yang muhsin ini tidak banyak diketahui. Dia tidak terkenal, kehadirannya yang nggak direken, ada tidaknya dianggap biasa saja, yang sering seperti itu. Tapi keberadaannya itu menyelamatkan lingkungan, karena dengan adanya dia, Allah menunda turunnya azab. Sampai itu Allah tak memberi kesempatan bahwa azab yang pedih itu tidak akan pernah diturunkan, penderitaan itu tidak akan pernah ditimpakan selama mereka mau minta ampun. Nah, sudah kurang baik apa Allah? Sudah menunda, diberikan kesempatan, orang mohon ampun itu diampuni. Maka ini sebagai jalan yang mesti ditempuh untuk tidak memaafkan orang lain, itu akan memperlancar untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Baik, inilah yang kita bahas pada pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Jadi dijelaskan kalau di Al-Quran itu tidak ada anjuran untuk meminta maaf. Ya. Lalu bagaimana dengan dosa sesama anak Adam itu kan tidak Allah ampuni kecuali yang bersangkutan minta maaf. Ya. Nah, apakah serta merta orang tersebut terbebas dari ketentuan itu seandainya orang yang dimaksud itu sudah memberi maaf? Ya. Yang pertama, kalau orang salah nggak minta maaf, itu puncak kesombongannya. Nah, seperti salah nggak mau minta maaf. Walaupun tidak ada perintah, wajibnya orang salah itu meminta maaf. Ini bagian dari akhlak. Nah, hadis menerangkan siapa yang berbuat zalim falyastahlilhu, maka mohonlah ia untuk dihalalkannya. Inilah yang dijadikan dasar kita untuk minta dihalalkan. Minta dihalalkan itu adalah minta maaf. Tetapi Al-Quran lebih mengutamakan orang itu dahulu memberi maaf daripada meminta maaf. Kalau ada orang menyalahi kita, kemudian kita memaafkan, begitu saja kita memaafkan begitu saja, itu hanya menjadi kebaikan diri kita, kebaikan orang yang disalahi. Sedangkan yang bersangkutan yang tidak pernah meminta maaf, itu sudah urusannya tanggungan Allah. Allah berkehendak untuk menghapusnya ataukah tidak. Tapi kalau kita sebagai orang yang disalahi begitu memberikan maaf sebelum diminta, itu kita melaksanakan.
perintah Quran untuk menjadi maaf. Orang yang salah yang tidak minta maaf sudah lebur dosanya atau enggak? Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Itu hak mutlak Allah untuk menjadikan pemaafan orang ini langsung melebur dosanya rokat 3. Karena dalam perbuatan Allah yang penting itu bukan soal diampuni, tidak diampuni, dimaafkan, tidak dimaafkan, bukan itu. Tapi pelajaran yang bisa diambil itu apa? Allah mengampuni dosa-dosa semuanya itu bisa saja. Tapi pelajaran apa yang diambil oleh manusia atas kesalahan-kesalahan yang lalu? Itu yang lebih penting. Dapat pengampunan, tidak bisa memetik pelajarannya, itu menjadi tidak bermakna. Karena tidak akan melipat gandakan kebaikan di kemudian hari. Karena itu apa? Mohon ampun ke Allah itu harus jelas. Harus jelas. Permohonan ampunnya itu terkait apa? Karena mohon ampun itu pada akhirnya adalah ada penyesalan sebagai inti, menyesali. Ada niatan tidak mengulangi, kemudian menjauhkan diri. 3 hal itu. Pemaafan antar manusia juga begitu. Menyesali kesalahan, janji tidak mengulangi, diikuti dengan kebaikan. Sudah berkali-kali mohon maaf, berkali-kali mohon ampun. Kebaikan apa yang telah diikutkan? Beberapa perintah untuk mohon ampun, istaghfir wa aslahu, mesti diikuti dengan berbuat baik, beramal soleh. Nah, apakah setelah mohon ampun itu langsung diikuti dengan amal soleh atau tidak? Orang yang diampuni begitu saja atau dimaafkan saja oleh orang lain, bisa saja dosanya dihapus oleh Allah. Tapi kalau itu tidak menjadi kesadarannya, dia tidak akan mengarah pada perbuatan yang lebih baik. Dia akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Karena apa? Belum sampai pada pengambilan pelajaran. Nah, padahal mengambil pelajaran dari setiap peristiwa itulah yang pokok dari pemberian ampunan dan pemaafan. Baik, ada yang lain? Lalu Pak, seandainya kita ini bersalah pada seseorang, kita ingin minta maaf, tapi yang bersangkutan sudah meninggal. Ya. Kebiasaan orang-orang soleh itu kalau kita punya tanggungan pada orang-orang yang sudah meninggal, kalau memang masih bisa dilacak ya ahli warisnya, pada ahli warisnya. Kalau tidak ya sudah langsung ke Allah. Ada seorang yang pernah berbuat kesalahan secara tidak sengaja. Misalnya membeli barang, terus ada barang yang ikut yang tidak termasuk dari jual beli. Nah, dia merasa salah. Ketika mau mengembalikan, ternyata orangnya nggak ada. Ya dikembalikan pada ahli warisnya. Ada orang yang bekerja pada seseorang, kemudian orang itu pergi, bayarannya itu disimpan, kemudian diberikan ternak, akhirnya berkembang. Kemudian dia tahu bahwa pemilik bayaran yang belum ngambil ini sudah meninggal, tapi
dia punya anak ahli waris, ya ini berikan pada ahli warisnya. Nah, maka kesalahan-kesalahan juga seperti itu. Sepanjang bisa ditemui ahli warisnya, mintalah untuk pemaafan itu pada ahli waris ini. Kemudian kalau ada tanggungan, ya bukan hanya minta maaf saja. Jadi kalau kesalahannya itu nggak nyaur-nyaur utang, ya untuk meminta maaf toh. Utang itu ya dibalik nang ahli waris itu. Kalau minta halalan dengan sesuatu yang setimpal itu juga boleh-boleh saja, karena Nabi juga memberi contoh. Juga memberi contoh. Terhadap orang yang pernah disakiti Nabi, kalau orang itu mau membalas untuk menyakiti, misalnya Nabi pernah menyakiti tidak sengaja, kalau ada yang mau membalas dipersilahkan. Nah, saya dulu pernah menyakiti orang, ada jasadnya. Kemudian untuk pemaafan minta untuk disakiti yang setimpal untuk penebusnya. Itu boleh aja. Tapi Al-Quran mengajarkan memaafkan itu lebih baik. Yang namanya hukum qisas itu ada. Hidung dengan hidung, tangan dengan tangan, mata dengan mata, nyawa dengan nyawa. Tapi kalau memaafkan itu lebih baik. Dan karena itu memaafkan itu adalah tanda kebaikan seseorang. Karena itu apa diperintahkan untuk lebih mengutamakan memberi maaf. Artinya apa? Iman itu juga lebih mengutamakan memberi daripada meminta. Lebih mengutamakan memberi daripada meminta dalam segala kebaikan. Maka kita mohon untuk mendapat kesempatan untuk lebih banyak memberi daripada meminta. Baik, inilah kajian kita malam ini. Insyaallah kita akan pindah pada juz orang lain untuk pada pertemuan yang akan datang. Kita lihat lagi mana yang belum dibahas mengenai kekuatan dan kelemahan, baru nanti pindah pada tema yang lain. Kita akhiri bersama dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.